Alur pelayanan kasir untuk ruang rawat jalan di Simkansa ini juga berlaku untuk IGD. Jadi untuk pasien rawat jalan di Poli dan juga di IGD, kasir pergi ke menu rawat jalan. Di sini sudah termasuk pasien di IGD dan juga pasien di poliklinik. Ketika pasien sudah selesai dilayani dan ingin melakukan pembayaran, maka kita bisa mencari pasien tersebut. Kalau misalnya daftar ini ada banyak sampai di bawah, kita bisa mencari lewat kotak pencarian di bawah. Kita bisa pilih secara poli, misalnya kita pilih IGD saja. Kita klik IGD dan tekan spasi, itu akan muncul pasien yang di IGD. Kalau misalnya mau ke penyakit dalam saja, kita klik penyakit dalam dan tekan spasi, itu akan memunculkan poli penyakit dalam. Atau juga bisa seperti ini, misalnya kita ingin cari pasien atas nama Caca Sila, kita tuliskan namanya di sini, Caca, kemudian enter, maka akan muncul. Kotak pencarian ini bersifat rekursif, yang artinya mencari di semua kolom yang tersedia. Tidak hanya di nama, tapi di alamat, nama penanggung jawab, di nomor RM juga. Misalnya ada orang yang namanya sama, itu nama-nama seperti Ana yang nggak ada farmnya, atau nama seperti Kusmaji yang nggak ada farmnya, itu susah untuk dibedakan. Kita bedakan lewat alamat atau informasi lainnya. Misalnya nomor RM, kita ingin cari 000027. Kita tekan enter, maka akan muncul. Atau bisa juga misalnya kita cari untuk alamat Sentul, kita tulis Sentul seperti itu. Nah, ketika pasien ingin melakukan pembayaran, maka kasir pergi ke nama pasien tersebut, kemudian klik kanan dan pergi ke billing dan pilih billing total. Maka kita akan masuk ke billing atau pembayaran dari pasien tersebut. Untuk mengakses menu ini secara cepat, kita bisa klik 2 kali dari nomor RM pasien tersebut. Di sini sudah masuk semua tindakan, obat, bahan habis pakai, semua pemeriksaan yang dilakukan oleh pasien tersebut. Di sini juga ada status permintaan laboratorium, permintaan radiologi, dan permintaan resep. Di sini permintaan lab dan permintaan resep sudah dilayani, kecuali permintaan radiologi belum terlayani. Ini kasir bisa telepon ke unit radiologi untuk menanyakan kenapa statusnya belum terlayani. Kemungkinan besar belum diinputkan atau belum diisi. Di sini harus dilayani dulu, baru bisa diproses di menu pembayaran di sini. Jadi alurnya, kasir klik 2 kali di nomor RM, periksa pemeriksaan tindakan obat dan BHP yang diterima oleh pasien, periksa status permintaannya sampai semua sudah terlayani. Kalau misalnya ada yang belum terlayani, kita hubungi unit yang terkait. Contohnya di sini permintaan radiologi, ketika sudah diinputkan hasilnya, di sini statusnya sudah terlayani, maka pembayaran bisa diproses oleh kasir. Kita pergi ke pembayaran. Di sini total tagihannya 616.260. Pasien punya 2 pilihan. Kalau misalnya pasien umum akan bayar di atas. Kalau misalnya pasien asuransi maka akan bayar di bawah. Asuransi BPJS atau asuransi lainnya. Kita lihat dulu. Di sini statusnya pasien umum. Berarti pembayarannya akan ada di atas. Kita pilih pembayaran yang dilakukan oleh pasien. Misalnya pasien membayar cash, maka kita isi di kolom bayar cash. Kita masukkan jumlah uang pasien, misalnya pasien membayar 700.000. Kita tulis dan tekan enter. Di sini langsung tertera uang yang akan kita kembalikan. Yang akan tercatat dan masuk di sistem adalah jumlah ini. Kemudian setelah dilayani, kita klik simpan. Di sini kita punya pilihan untuk cetak nota, kwitansi. Biasanya tergantung dari rumah sakit tersebut. Misalnya kita cetak nota, kita pilih nota, kemudian kita klik OK. Maka akan muncul nota yang diminta. Di sini sudah tertera pemeriksaan pasien, tindakan yang diterima, dan obat-obatan yang diterima oleh pasien. Nah, jika sudah, maka status pasien tersebut sudah berubah menjadi sudah membayar di sini.